sekarang balik ke implementasi. Ada 200 triliun ini yang disebut-sebut 200 triliun ini dibagikan ke 5 himbara, ya. Nah, kuncinya ini bagaimana memonitor, memastikan bahwa memang 200 triliun ini diterjemahkan dalam menggerakkan roda perekonomian, bukan saja nanti dipakai untuk ya ini mumpung nih dapat uang banyak untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya ataupun tidak produktif. Bagaimana memastikan 200 triliun itu setiap peser itu menjadi inilah penggerak roda ekonomi. Saya nggak peduli banknya pakai untuk apa, asal nggak untuk beli dolar, dan nggak untuk konglomerat yang jahat ya, untuk manipulasi segala macam. Itu yang kita monitor. Yang lain terserah banknya. Gimana cara monitornya? Saya nggak monitor, saya diamin aja. Kalau itu kan ada laporannya, ya. Uangnya kemana, pinjaman. Kita bisa monitor pinjamannya kemana sih dari bulan ke bulan. Jangan begini, once saya ikut campur dengan bagaimana cara memakai uang itu, kemana, harus sekian, saya menumpulkan keahlian orang-orang di perbankan itu sendiri. Padahal kan saya pakai keahlian orang perbankan untuk berpikir, mencari program-program yang paling menguntungkan. Mereka lebih ahli dari pemerintah atau dari saya pasti. Ya Bu ya, dari perbankan. Pasti begitu. Jadi saya manfaatkan mereka untuk berpikir, mencari proyek-proyek yang paling menguntungkan. Jadi saya mau menggunakan kepintaran sistem untuk memakai uang yang saya kasih tadi. Karena begini, ketika saya pindahkan uang ke sistem, seperti ada deposito baru lah, gitu. Bank kan pasti nyari penyalurannya. Kalau kan dia bayar ke saya kan, hampir 4%. Rugi dia 4%. Dia pasti akan nyalurin. Kalau ke BI sama BI ditahan sedikit, dia kan nggak bisa ke BI lagi. Dia akan nyari tempat yang lain. Dia akan pasti mencari proyek-proyek yang menguntungkan pertamanya. Atau yang paling gampang mereka buang ke interbank market. Itu udah bagus juga, Pak. Bunga di perbankan turun. Nanti kalau udah itu habis, cari kredit apa. Jadi saya memaksa mereka berpikir menggunakan kecerdasan mereka yang selama ini nganggur untuk membuat keuntungan maksimal buat mereka sendiri dan untuk saya buat negara. Iya, tapi biasanya kan kalau bank kan mereka mencari yang paling gampang, paling tidak menekan ya NPL-nya dan juga mungkin yang jelas-jelas saja ya. Sementara kan salah satu yang menjadi masalah dengan banyaknya pengangguran ya, lapangan kerja yang berkurang, harusnya kan penyalurannya banyak ke UMKM. Nah, bagaimana memastikan atau paling tidak untuk mendorong loh ini? Eventually itu akan bergerak ke UMKM juga, karena kan UMKM menawarkan bunga yang lebih tinggi biasanya dibanding yang program perusahaan-perusahaan yang besar, yang stabil, pasti minta bunganya dia punya bargaining position untuk menekan ke bawah kan. Eventually setelah itu juga kan proyeknya nggak infinite kan, ada batasnya. Kalau saya gelontorin uang sebanyak itu pasti akan nyari juga ke sana. UMKM juga pertama pasti dipilih yang bagus-bagus, setelah itu menyebar ke yang lain. Tapi begitu uang itu masuk ke UM1, UMKM 2, UM3, dia kan punya klien UMKM yang lain juga. Muterlah situ ekonomi. Jadi Pak Purwai melihat tidak akan ada moral hazard dalam langkah-langkah seperti ini, misalnya inflasi naik atau mungkin ya sama sekali tidak ada dampaknya terhadap real ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas lah, yang meningkatkan pendapatan orang dan juga ini memberikan kesempatan lah untuk membangun usaha yang. Anda nanya banyak banget moral hazard ini, itu bertentangan semua. Jadi, tuh. Anda nanya yang mana? Satu-satu dulu. Ya satu-satu mau semuanya. Nah, maksudnya supaya ini semua masuk ke dalam sistem. Kalau moral hazard pasti ada. Nggak ada orang banker yang nakal kan pasti ada. Tapi ketika uangnya sebanyak itu dan semuanya ngamatin, dia pasti akan hati-hati. Ini program serius katanya. Dia pasti akan main-mainnya nanti pas program yang santai. Gitu ya. Yang kedua, apakah itu akan berdampak ke perekonomian? Ya, jelas. Ketika uang berputar di sistem, ya ekonomi jalan. Ketika UMKM pinjam, dia akan memperbesar ekspansi bisnisnya kan. Itu penciptaan lapangan kerja. Apa dampaknya ke inflasi? Orang banyak kritik kan ya. Nyetak uang sama dengan nyetak inflasi. Itu perdebatan seru di ilmu ekonomi. Money, neutrality of money. Ada yang bilang money is netral, money is non-netral. Yang mana yang betul? Kalau money netral, bank sentral di dunia nggak ada semuanya. Selesai. Karena nggak ada gunanya operasi moneter. Tapi dalam jangka pendek, tidak netral juga rupanya. Supply uang ke sistem bisa mendorong perekonomian dalam jangka pendek. Teorinya begitu. Ada yang expected, unexpected money supply growth kayak gitulah. Tapi basically, karena ada bank sentral dunia itu menunjukkan bahwa money dalam jangka pendek matters to the economy.
Cuman kalau Anda tanya, kapan dia bisa mulai trigger inflasi? Pada waktu kalau saya belajar di buku-buku Samuelson dan lain-lain, oh ini waktu kelas 1 di PhD level ya sana ya. Sebenarnya di sini tingkat 1 S1 juga belajar ilmu yang sama loh. Cuman saya nggak ngerti kenapa habis itu dosennya lupa. Lupa semua dosennya, begitu di luar udah lupa semua. Karena saya baca buku yang diajarin di UI, ada di sini, kenapa lo nggak ngerti? Jadi gini, inflasi akan naik, apa yang disebut demand pull inflation, inflasi karena demand yang kenceng kan, itu kalau laju pertumbuhannya di atas laju pertumbuhan ekonomi potensial lah kira-kira. Berapa itu? Kalau BI ngitungnya 5, salah hitung kali ya. Yang lain juga hitungnya 5, hitungan saya, karena 5 nggak cukup untuk menyerap tenaga kerja masuk usia kerja ya. Saya pikir antara 6,5 sampai 6,7%, tengah-tengahnya di situ. Jadi kalau kita dekat-dekat ke arah sana udah lumayan. Nah, selama ini kan kita belum pernah sana kan setelah krisis. Artinya ada banyak pengangguran yang betul, yang bukan pengangguran yang informal ya. Pengangguran yang formal jadi ke informal itu yang diserap oleh pertumbuhan ekonomi. Jadi kita kurang tumbuh cepat. Jadi kalau dengan gitu kan saya punya banyak stok pengangguran nih. Saya geber pertumbuhan ekonomi 7%, 8% dalam beberapa tahun, belum ngabisin tuh orang-orang pengangguran itu. Jadi tidak akan menyebabkan demand pull inflation. Kenapa kita takut tumbuh ekonomi di atas 6% aja? Itu pandangan yang salah. Mereka mesti baca buku lagi. Gitu ya? Ya. Ini soalnya serius nih. Ini masalah yang serius banget. Ini fondasi betul yang membuat kita nggak bisa tumbuh di atas 6% selama ini. Karena begitu 5 mendekati 6 diperlambat. 5 mendekati 6 diperlambat. Karena takut ekonomi kepanasan. Kepanasan apa? Orang pengangguran masih banyak. Iya, memang.